akan saya kerjai itu orang-orang yang punya pemahaman silinder nomor satu yang paling dekat dengan tutup oli, ya kan? Misalkan saya insinyur itu saya bikin ini ada corongnya gitu, terus tak bikin kayak belalai gajah gitu, terus tutup olinya tak bikin di sini. Terus menentukannya gimana kalau kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GT Auto Garage. Jadi kebetulan sore hari ini bengkel sudah agak slow ya. Ini kita akan sesi edukasi ke teman-teman PKL. Jadi harapan saya itu PKL ke sini, ya sebenarnya nggak cuma ke sini sih, dimanapun tempat mereka PKL, itu mereka itu kita berikan edukasi. Karena mereka ini kan di tahap belajar ya, di tahap sekolah, dimana mereka itu sangat membutuhkan ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman dan juga benda kerja yang bisa melengkapi pemahaman mereka dari sekolah. Jadi harapan saya itu mereka kesini nggak cuman kita pekerjakan sebagai PKL atau bantu-bantu, cuman lebih dari itu mereka harus mendapatkan edukasi yang mereka nggak dapatkan mungkin dari sekolah. Jadi saya berharap dimanapun teman-teman PKL itu PKL di bengkel lain mungkin atau di tempat industri lain, mereka itu tetap mendapatkan asupan-asupan pemahaman baru yang nggak mereka dapatkan di sekolah. Karena eman-eman, dan menurut saya kasihan juga kalau mereka itu PKL cuma kita pekerjakan, cuma kita suruh bantu-bantu, mereka nggak punya value lebih. Jadi kita istilahnya simbiosis mutualisme. Jadi ketika dari pihak sekolah itu mempercayakan anak didiknya ke kami untuk dipekerjakan sebagai PKL di sini, maka sebagai rasa terima kasih kita kepada guru kita atau kepada guru mereka, pada sekolah mereka, itu ya dengan memberikan value lebih kepada mereka. Jadi setelah mereka nanti keluar dari sini, mereka punya value seperti itu. Dan value itu didapat menurut saya dari sini, karena mereka kebetulan PKL di tempat bengkel mobil ya, bukan di Tata Boga atau Cantikan ya Mas ya. Jadi asupan pemahamannya ya ilmu-ilmu otomotif. Selain kita juga mendidik secara disiplinan, secara integritas dan lain-lain. Oke, ini kebetulan ada mobil yang masih cukup konvensional ya. Jadi ini mesin masih karburator, cuman untuk pengapiannya ini sudah transisi dia. Jadi dia nggak pakai platina lagi. Dia ini sudah pakai pengapian transistor. Nah, coba kita akan sedikit review dan nanti kita akan coba tanya jawab ya. Teman-teman nanti pengen tanya apa, nanti sebisa mungkin akan saya jelaskan. Dan mungkin nanti jika penjelasan saya dirasa kurang tepat, teman-teman bisa klik kolom komentar ya, nanti komentar aja, kita diskusi di media online. Semoga bermanfaat. Oke, ini saya mulai dari mana? Ini teman-teman mau review soal apa nih? Kabel busi pengapian. Kabel busi pengapian. Oke, ini kalian di sekolah punya istilahnya new step ya? Nah, buku pegangan. Jadi ini teman-teman, bisa dibilang itu ibaratnya kitab sucinya anak otomotif SMK. Itu step 1 atau istilahnya itu new step. Jadi itu satu buku persembahan dari Toyota. Lah ini saya salut untuk Toyota. Jadi Toyota ini memberikan bahan edukasi pengajaran ke beberapa SMK itu melalui namanya buku step 1 atau new step. Itu bisa dijadikan buku pegangan. Bahkan pengalaman saya pribadi teman-teman, ketika saya bekerja dulu di salah satu main dealer auto riset di Jawa Tengah ya, itu ketika awal-awal saya bekerja, saya masih sering buka new step tuh, walaupun istilahnya itu hanya buku teori. Cuman dari situ saya kembali memahami
apa yang saya pelajari dulu di sekolah secara konvensional yang diulas dalam buku step 1 atau new step itu ternyata masih relevan untuk saya terapkan di sistem injeksi, karena itu dasarnya teman-teman. Jadi kalian sekolah itu jangan malas buka new step ya. Itu ibaratnya jadikan itu cermin, mbok kilo, mbok koco, bentino ya. Dari situ nanti kamu dapat pemahaman yang mendalam. Itu dipelajari sendiri. Jangan mengandalkan dijelaskan guru baru kalian mempelajari. Tapi kalau bisa pelajari dulu, baru nanti setelah guru kalian itu menjelaskan, kalian memahami lebih dalam. Kalau kurang paham nanti ditanyakan. Dan sekarang mumpung kalian ini PKL di sini, jadi kurang paham apa nanti coba ditanyakan. Kita diskusikan. Jadi kalian tanya itu bukan berarti kalian bodoh, tapi kalian bertanya itu karena kalian merasa belum paham dan ingin menjadi paham. Seperti itu. Nah, punya buku new step kan? Jadi di new step itu kabel busi ini istilahnya tuh HTC. Nah, kalau nggak percaya coba nanti dibuka ya. Sistem pengapian itu ada istilahnya HTC, High Tension Cord. Nah, kabel tegangan tinggi. Ini makanya dibikin besar-besar kan kabelnya. Ini karena kabel tegangan tinggi. Kalau untuk mobil-mobil sekarang yang sering kita kerjakan ya, mobil-mobil injeksi sekarang itu sudah nggak pakai ini lagi. Kenapa? Karena untuk sistem pengapian mobil-mobil sekarang itu kebanyakan sistemnya itu direct ignition. Paham? Direct ignition itu yang modelnya itu nggak ada kabelnya kayak gini, tapi koilnya tuh langsung nancep di masing-masing busi. Ya familiar ya? Cuma mungkin kalian belum bisa mengklasifikasikan aja ya kan, itu pengapian apa gitu. Nah ini secara teorinya coba kita jelaskan ya. Jadi ini sistem pengapian yang masih konvensional. Cuman ini beda sama kayak kijang karburator kayak gitu, yang di dalam dilkonya itu, ini dilkonya kan di sini ya. Kalau kijang kan mesinnya mujur gini, terus dilkonya di sini ya kan. Nah, di dalam dilko itu kalau kijang karburator itu dia ada rotornya, ada patinannya. Cuman kalau mesin ini Civic Wonder ini dalamnya ini ada rotornya, cuma dia sudah nggak ada patinannya, dia sudah pengapian transistor. Cuma kita nggak bahas lebih dalam soal itu. Nah, ini sedikit untuk dipahami. Jadi pengapian itu dulu awal mulanya itu yang masih konvensional, itu pengapian yang masih pakai patina itu ya. Contoh aktualnya itu di mobil kijang karburator. Nah, kemudian berkembang lagi ke ini model-model seperti ini. Model seperti ini. Jadi udah nggak ada patinanya, tapi dia sudah ada transistornya untuk menggantikan kinerja dari patina tadi. Nah, terus nanti berkembang lagi itu kayak di mobil Xenia atau Avanza awal-awal itu apa istilahnya ya, pengapian DLI, distributor flash ignition. Jadi itu modelnya pengapian yang sudah nggak pakai distributor kayak gini, karena untuk membagi urutan pengapian itu langsung dikontrol oleh ECU. Tahu ECU ya? Apa itu? Kalau di Indonesia itu seperti otak ya. Itu ibaratkan di komputer, ECU itu CPU-nya atau prosesornya ya, Central Processing Unit-nya. Nah, jadi itu yang model kayak Avanza awal-awal, kayak Xenia awal-awal itu DLI. Jadi modelnya itu di mesin itu koilnya cuma ada 2. Jadi koil nomor 4 itu untuk pengapian nomor 4 dan nomor 1. Terus koil nomor 3 itu untuk pengapian nomor 3 dan nomor 2. Udah pernah lihat kan? Udah pernah masuk bengkel ya? Oke. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi sistem pengapian yang lebih modern, seperti mobil-mobil yang sering kalian jumpai, kayak mobil Innova, kayak mobil-mobil Brio, Jazz, Calya, ya banyak lah. Intinya mobil-mobil sekarang kebanyakan pakai itu. Dan itu masing-masing ada
ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu. Nah, kelebihannya ini apa ini? Kelebihannya sambil ngutip sahabat, jadi ben apa jenenge ngoceh rada lancar. Kadang nggak fokus juga, ini berlalu lalang itu kadang ada cewek cantik lah. Bagiannya mungkin itu biayanya mungkin. Karena kan kalau lihat ini pelnya kan hanya satu. Kalau mobil yang sekarang kan pelnya ada 4. Otomatis kan cukup perawatannya mahal. Ya. Iya betul. Berarti kelebihannya mungkin dari segi biaya ya. Dia nggak terlalu ribet ya kan. Karena koilnya cuma satu. Cuman kekurangannya kalau model seperti ini nanti begitu koilnya itu mati, otomatis mesin tuh dia mogok. Mesin nggak bisa nyala. Karena jantung pengapiannya dia mati. Koilnya kan cuma satu nih koilnya. Ya kan? Nah, cuman kalau yang sudah pakai 4 koil, yang direct ignition kayak mobil-mobil zaman sekarang yang sering kita jumpai, kelebihannya itu dia karena masing-masing ada koil ya. Jadi misalkan salah satu koil mati, itu mesin masih tetap nyala. Walaupun nanti ada indikasi berbet, buat nanjak nggak kuat. Terus di knalpot itu nanti ada biasanya suaranya kayak bep gitu. Karena pengapiannya dia ada yang mati. Jadi nggak dia hunting. Cuman kekurangannya atau minusnya yaitu dari segi biaya komponennya lebih banyak, otomatis biayanya juga lebih besar. Mal, paham ya? Oke, itu untuk sistem pengapian. Terus ini lagi kekurangannya untuk model pengapian yang masih konvensional seperti ini, dia pakai kabel tegangan tinggi atau HTC. Apa tadi HTC? High tension cord. High tension cord, kabel tegangan tinggi. Kekurangannya ini dia menimbulkan noise. Noise itu gangguan. Gangguan ini berupa apa? Berupa suara. Jadi ada noise bunyi-bunyi yang istilahnya itu nggak efektif. Jadi ada suara yang agak mengganggu. Jadi karena dia ini pakai kabel sepanjang ini, jadi itu nek mbok make tenan niku ana swara pengapian sing gak nyaman. Beda dengan sing modele direct ignition, di mana koil itu dia langsung nancep neng busi. Jadi minim sekali noise. Bukan nggak ada, tapi minim sekali. Tapi kalau ini itu untuk noise-nya masih sangat besar. Paham ya? Jadi teknologi itu berkembang, tujuannya ya untuk efisiensi dan untuk perbaikan sistem sebelumnya. Walaupun mungkin dengan konsekuensi untuk biaya perawatan dan partnya itu lebih besar. Itu ya. Itu untuk sistem pengapian. Nah, sekarang saya tanya. Di sistem pengapian itu kan ada istilahnya kita mau mengajukan pengapian atau memundurkan pengapian. Untuk model Delco yang masih bisa di setel kayak gini. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kita langsung ke kasus ini ya. Mesin ini, misalkan pengapiannya ini mau tak majukan. Nah, Delco ini atau distributor itu diputar ke sini apa ke sini? Jadi sama itu harus kita lihat arah mutar rotornya itu ke arah jarum jam atau belikan dari jarum jam. Dan tahunya dari mana tuh? Tahunya itu dari urutan pengapian. Kita lihat. Kalau urutan pengapian yang normal itu 1342. Kita lihat urutan gigi yang nomor 1 yang mana. Tapi yang ini terus nomor 3 itu yang ini. Otomatis kan dia berputar searah jarum jam. Putarnya ke sini ya. Jarum jam. Kalau kita ingin memajukannya, berarti kita harus menjemput dia terlebih dahulu. Atau berlawanan dari jarum jam. Mungkin seperti itu. Oke, gitu. Setuju? Setuju. Kameramen setuju? Oke, mungkin gini teman-teman, bisa saya perjelas, bisa lebih didekatkan mungkin. Jadi
Ini ada kasus di mana saya ingin memajukan pengapian melalui distributor ini. Jadi teman-teman kembali ke basic. Jadi pengapian itu bisa dimajukan dan bisa dimundurkan ya. Bisa kita setel menggunakan ini putaran Delco. Nah, kita ini harus menentukan dulu rotor yang di dalam Delco ini dia muternya itu ke sini atau sini. Saya nggak bilang berlawanan atau searah jarum jam, nanti malah bingung ya. Langsung dilihat barangnya aja. Muternya ke sini apa ke sini. Nah, kita tahunya dari mana? Untuk mengetahui rotor ini muternya ke sini apa ke sini. Nah, tentu yang paling jelas untuk kita memastikan putaran ini, ya kita buka ini. Buka tutup Delco. Tutup deksel ya. Tutup deksel klep. Kita buka, nanti coba kita start. Muternya neken as ini, dia ke sini apa ke sini kan gitu. Nah, atau kita buka ini, tutup distributor, kita buka, nanti kita start, muternya rotor tuh dia ke sini apa ke sini. Nah, cuman cara seperti itu kan tidak efektif teman-teman. Anggap aja kita nggak punya kunci ya ini. Anggap aja kita nggak punya kunci. Jadi kita untuk menentukan putaran rotor itu ke sini atau ke sini, itu dengan cara apa? Dengan cara yang efektif itu. Tanpa kita harus buka-buka part-part mesin ini. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu FO atau firing order. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu urutan pengapian. Nah, urutan pengapian untuk mesin 4 silinder berapa Mas? 1342. Nah, 1342. Di mana pengapian 1342 itu ditentukan? Nah, itu tentunya dari riset para insinyur mesin dulu itu untuk menentukan pengapian yang paling efektif untuk mesin 4 silinder itu berapa, untuk 3 silinder berapa, untuk 5 silinder berapa, 6 silinder berapa, dan seterusnya. Nah, kebetulan ini yang sering kita jumpai di lapangan itu kan mesin 4 silinder ya, atau 3 silinder untuk beberapa LCGC itu. Nah, ini kita bahas yang 4 silinder. 4 silinder itu secara standar internasionalnya itu FO atau firing ordernya itu 1342. Nah, kita harus tahu itu dulu. Jadi pengapian, urutan pengapian mesin 4 silinder itu 1342. Nah, setelah kita tahu itu, kita tentukan dulu ini silinder nomor 1 ini yang mana. Nah, mesin itu kan ada yang modelnya ini nyamping kayak gini, ada yang modelnya mujur dari depan ke belakang gini. Nah, kebanyakan kalau mobil penggerak depan seperti sedan kayak gini itu kan modelnya gini ya, miring gini. Nah, kita tentukan dulu silinder nomor 1 itu yang mana. Nah, cara menentukan gimana Mas? Yang paling dekat dengan puli. Bukan yang dekat dengan tutup oli? Bukan. Yakin ya? Bukan, yakin. Kameramen yakin? Yakin. Sahabat gimana, yakin? Oke teman-teman, nah ini kita berbagi ya. Jadi saya masih ingat ketika masih sekolah dulu ya, itu ada istilah kita menentukan silinder nomor 1 itu yang mana. Nah, itu ada istilah yang dekat dengan tutup oli. Nah, itu kalau saya pribadi itu kurang pas. Kenapa? Kalau kita bilang yang paling dekat dengan tutup oli, itu misalkan saya insinyur, akan saya kerja itu orang-orang yang punya pemahaman silinder nomor 1 yang paling dekat dengan tutup oli. Ya kan, misalkan saya insinyur itu saya bikin ini ada corongnya gitu, terus tak bikin kayak belalai gajah gitu, terus tutup olinya tak bikin di sini. Terus menentukannya gimana kalau kayak gitu? Nah, artinya tutup oli ini jangan dijadikan patokan. Patokannya benar tadi anak-anak, yang paling dekat dengan puli mesin. Nah, puli mesin kan di sini kan. Nah, ini ya. Jadi silinder nomor 1 itu ini 2, 3, dan 4. Nah, setelah tadi kalian paham firing order atau urutan pengapian 1342, itu coba kita urut. Nah, silinder nomor 1 kan ini ya, busi nomor 1 ini. Kelihatan? Atau didekatkan aja. Nah, silinder nomor 1 kan ini. Ini kita urut kabel ini. Nah, kita urut ini ya. Nah, oke. Ini pegangin tangan gini. Ini nomor 1. Kemudian setelah nomor 1 berapa tadi? 3.
Tiganya ini ya. 1, 2, 3. Nah, tiganya ini. Kabel HTC nomor 3 ini kita turut lagi sampai sini. Oke, kita pastikan lagi. Setelah 3 tadi berapa? 4. Nah, 4-nya ini kan. 4 kita turut juga. Nah, sini udah cukup. Jadi kita tahu bahwa putaran rotor ini dari 1, 3, 4, 2. Jadi muternya itu dia ke sini. Muternya rotor itu ke sini. Otomatis kalau saya pengen memajukan pengapian, maka dilko ini harus saya putar berlawanan dengan putaran rotor. Jadi kalau putaran rotor itu dia ke sini, dilko ini itu saya putar ke arah sini. Bener ya? Oke, bisa dipahami kayak gitu. Dan ini sangat penting teman-teman, karena ini basic ya. Beda lagi nanti kalau teman-teman mengerjakan mobil-mobil injeksi yang era sekarang itu yang sudah semuanya itu serba dikontrol oleh ECU. Jadi udah nggak perlu nyetel-nyetel kayak gitu, karena dilkonya nggak ada. Gitu ya. Berapa menit ya? 20 ya. Oke teman-teman, nanti akan saya bahas lagi untuk sistem yang lain. Cuman di video ini akan saya cut sampai di sini. Nanti untuk saya sambungkan di part-part terpisah ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Karena ini sudah 20 menit. Oke, jangan lupa saksikan video berikutnya. Ini saya potong dulu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.